Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kali ini prakarya kita mulai pada pelajaran yang pertama, yaitu mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kita tahu buah itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, karena buah banyak mengandung vitamin dan mineral yang berfungsi pada tubuh kita itu adalah sebagai zat pengatur. Kalau kita tidak ada pengaturnya, maka kita apa-apa bisa menjadi overdosis. Maka di dalam makanan, dalam pengolahan pun juga ada yang mengatur, yaitu vitamin dan mineral yang semuanya itu terdapat pada buah-buah. Nah, buah-buah itu yang dimaksudnya adalah buah yang segar, artinya tidak mengalami pengolahan, tapi buah segar ini bisa langsung kita nikmati. Nah, anak-anak, mari kita mulai dengan pertemuan kali ini dengan materi pengolahan, yaitu dengan kita awal dengan pengertian buah segar. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak membutuhkan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi, buah segar ini yang dimaksudkan adalah buah yang sudah matang. Karena buah yang sudah matang tidak bisa kita tidak usah memerlukan dengan pengolahan, tapi bisa kita langsung santap, bisa langsung kita nikmati, bisa langsung kita konsumsi. Kenapa buah segar dapat langsung kita makan? Karena buah rasanya sudah beraneka, segar bentuknya dan warnanya menarik dan kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh kita. Kita lanjut, setelah kita masuk pengertian, kita masuk pada karakteristik buah-buahan. Karakteristik itu apa? Kalau kita manusia mempunyai karakter masing-masing. Nah, karakter yang dimaksud pada manusia adalah watak atau ciri khas. Nah, dalam buah-buahan juga punya ciri khas. Karena kita tahu buah-buahan yang ada di Indonesia ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali warnanya, banyak sekali ciri khas rasanya. Oleh karena itu, mari kita pelajari karakteristik buah-buahan atau ciri-ciri dari buah-buahan. Nah, menurut karakteristik buah-buahan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1, buah yang digolongkan pada musim buahnya. Artinya musim buahnya karena kita tahu semua buah yang ada di Indonesia itu tidak bisa serentak dalam satu waktu itu bisa berbuah. Tapi buah itu mempunyai ciri masing-masing. Ada yang 1 kali panen, habis itu tidak ada musimnya. Ada yang berbuah sepanjang tahun. Nah, di sini menurut musimnya, buah dibedakan menjadi 2, yaitu buah musiman dan yang kedua buah sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah buah yang dibedakan menurut iklim tempat tumbuhnya. Nah, di Indonesia ini hanya kita mengenal 2 iklim, yaitu iklim panas dan iklim hujan. Iklim panas ini juga bisa disebut sebagai iklim kemarau. Tetapi pada buah-buahan ini dibedakan menurut iklimnya adalah buah tropis dan buah subtropis. Berarti buah yang hidup di tumbuh yang panas, tapi ada juga buah yang bukan berarti yang dingin. Subtropis itu adalah sedang. Kemudian untuk yang karakteristik yang ketiga adalah buah yang berdasarkan mulai proses pematangannya. Proses pematangannya itu ada buah itu bisa berbeda-beda. Ada buah yang langsung matang, tapi ada buah yang sebelum matang mengalami tua buahnya, kemudian baru disimpan, baru mengalami proses kematangan.
Nah, untuk proses kematangan pada buah ini dibedakan menjadi dua. Satu adalah buah klimaterik dan yang kedua adalah buah non-klimaterik. Kita lanjutkan pada dari karakteristik buah ini akan Ibu bahas mengenai satu persatu pada karakteristik buah. Yang pertama adalah buah yang berdasarkan pada musimnya atau masa panennya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu buah musiman. Yang dimaksud buah musiman di sini adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Artinya, buah itu hanya sekali buah itu pada waktu musimnya. Jadi, tidak bisa berbuah sepanjang musim. Nah, di sini buah yang menurut musimnya itu ada dibedakan menjadi atau contohnya seperti buah durian, buah mangga, buah kedondong, buah duku, dan buah rambutan. Ini tidak bisa digolongkan pada setiap sewaktu-waktu kita butuh, oh kok saya ingin buah kedondong. Itu tidak bisa sewaktu-waktu kita mencari, tapi kita bisa hanya bisa menunggu pada saat musim. Kalau tidak musim ya buah itu tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua adalah buah sepanjang tahun. Artinya buah ini akan berbuah sepanjang tahun. Ya, kita tahu satu tahun itu di kalender ada 12 bulan. Selama 12 bulan itu kita bisa mendapatkan atau menemukan buah yang musim pada sepanjang tahun. Nah, buah apa yang bisa atau berbuah pada sepanjang tahun atau tidak mengenal musim itu? Antara lain adalah buah pisang. Buah pisang itu kita sewaktu-waktu bisa cari di pasar manapun ada. Kemudian pepaya, jambu air, jambu biji, markisah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menurut karakteristiknya adalah buah yang digolongkan pada kemudian yang berikutnya adalah buah yang berdasarkan pada iklim tempat tumbuhnya. Yang pertama adalah buah tropis. Buah tropis ini bisa digolongkan dengan buah pada musim panas. Buah yang tergolong pada buah tropis antara lain adalah buah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kemudian yang kedua adalah buah subtropis yang beriklim sedang. Di Indonesia, itu kalau nggak salah daerah di Indonesia yang ada musim atau iklim sedangnya adalah yang cocok itu di daerah Malang, Jawa Timur, kemudian Kopeng, Jawa Tengah, dan Bandungan. Itu bagus sekali untuk tanaman-tanaman buah yang hidup di iklim subtropis. Nah, buah apa yang tergolong pada buah subtropis? Yaitu contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Kita lanjut anak-anak. Kemudian kita lanjut pada karakteristik buah yang ketiga, yaitu pada proses pematangannya atau tingkat pematangan buah atau masaknya buah. Nah, untuk tingkat pematangan buah ini dibedakan menjadi dua. Satu, buah klimaterik. Yang kedua adalah buah non-klimaterik. Buah klimaterik itu apa? Yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ini ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya adalah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Ibu ambil salah satu contoh pisang. Buah pisang
Itu kalau kita lihat di pohon itu kalau sudah tua, kemudian kita panen, itu tidak bisa langsung kita makan. Tidak bisa kita langsung konsumsi. Tapi harus melalui proses pematangan. Pematangan ini perlu disimpan atau dibiarkan gitu saja di tempat yang dingin atau tidak kena langsung sinar matahari. Kita tunggu beberapa saat, kemudian pisang itu akan berubah warna. Tadinya berwarna hijau menjadi kuning atau mendekati orange. Nah, saat pisang ini berubah menjadi kuning kulitnya atau orange, ini yang dinamakan sudah atau disebut pisang yang sudah masak. Boleh kita langsung kita makan. Untuk khusus buah pisang. Langsung kita makan atau kita konsumsi. Mangga pun demikian. Tetapi kalau buah pisang itu sudah kuning kita biarkan saja, itu tidak bisa bertahan lama, lama-lama akan menjadi busuk. Kemudian yang kedua, buah non-klimaterik. Buah non-klimaterik ini adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Artinya, buah itu kita tidak tahu kapan matangnya dan kapan waktunya belum matang. Karena pada saat matang dan saat belum matang buah itu tidak mengalami perubahan warna. Nah, contohnya apa? Semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Bahkan ada juga contohnya melon. Ibu ambil salah satu contoh adalah semangka. Dari buah semangka itu sudah mulai berbuah, dari yang bentuk kecil sampai semangka itu bisa berubah menjadi besar, itu tetap warnanya hijau. Saat berbuah atau saat buah semangka itu sudah matang, kulitnya itu tidak akan mengalami perubahan, misalnya jadi merah, jadi kuning atau jadi apa, tapi tetap akan tetap berwarna hijau. Kalau kita tidak perhatikan kapan semangka ini tuanya, boleh bisa kita panen. Itu kalau kita biarkan lama-lama kan menjadi busuk. Jadi kita tidak tahu kapan proses pematangannya. Itu adalah contoh buah non-klimaterik. Demikian anak-anak, pelajaran pertama mengenai pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman, tentang pengertian dari buah segar dan karakteristik buah-buahan. Selanjutnya silahkan anak-anak mempelajari tentang manfaat dan kandungan buah-buahan pada tubuh kita. Boleh kalian melihat download atau di Mbah Google, silahkan. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya yang kurang jelas. Untuk kali ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.